Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Bapak Ibu yang saya muliakan, para sesepuh lan bini sepuh, juga saya lihat ada banyak Ustadz di sini yang saya muliakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Pada kesempatan kali ini kita masih dihimpun oleh Allah di tempat yang diberkahi ini. Tentu kalau bukan karena rahmatnya, inayahnya, kita tidak bisa bersuah di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sunnah-sunnahnya membawa kita, menuntun kita dari jalan kegelapan menuju cahaya iman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya kembali mendampingi kita semuanya untuk melanjutkan ngaji kitab Nasaihul Ibad yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, di mana kitab ini merupakan kitab syarah atau penjelas dari kitab yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam judul Munabbihat 'alal Istidad Liyaumil Ma'ad. Nah, kali ini kita pada nasihat yang kedua, Al-Maqalah As-Saniyah dari Al-Bab As-Sunai tentang pergaulan. Saya bacakan dulu kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus saniyah, dan makalah atau nasihat yang kedua, qalan Nabi alaihi salam, ini diambil bersumber dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bimujalasatil ulama. Alaikum, atas kalian, dianjurkan atau diperintahkan atas kalian bimujalasatil ulama. Mujalasah berarti apa? Bergaul, duduk bersama para ulama. Imam Nawawi kemudian mensyarah, memberikan satu tambahan diksi, ail-amilin, yaitu ulama yang mengamalkan ilmunya. Al-amil dari kata amila ya'malu, bentuk subjeknya amilun. Alaikum bimujalasatil ulama, bergaulah, duduklah bersama para ulama al-amilin yang mengamalkan ilmunya. Wastima'i kalamil hukama, dan memperhatikan, mendengarkan dengan seksama kalamil hukama, ucapan para hukama. Nah, siapa hukama ini? Nanti kita akan lihat penjelasan dari Imam Nawawi di syarahnya. Tapi saya ingin menggarisbawahi terlebih dahulu. Di dalam hadis ini disebutkan istima, dari kata istama'a yastami'u, akar katanya sami'a yasma'u. Kalau sami'a yasma'u itu artinya mendengarkan, artinya mendengar. Ana sami'tul adzan, saya mendengar adzan, atau saya mendengar orang memanggil saya, artinya sekedar mendengar tanpa banyak perhatian, Tetapi kalau istama ayastami'u itu ada unsur memperhatikan di situ, tidak sekedar mendengarkan tetapi betul-betul memperhatikan apa yang konten yang didengar.
ya, wastima'i kalamil hukama. Artinya kita mau betul menyimak, kalau dalam bahasa kita ya, menyimak. Jadi kalau tadarus begitu, satu membaca, satu menyimak, kan betul-betul dengan memperhatikan ya, kalau barangkali ada kesalahan dalam bacaan. Jadi tidak sekedar mendengarkan yang itu bisa jadi kemudian masuk telinga kanan keluar telinga kiri, tetapi betul-betul ya memperhatikan apa yang diucapkan oleh al-hukama. Nah, siapa al-hukama ini? Ya, Imam Nawawi mensyarah al-alimina bidzatillahi ta'ala al-musibina fi aqwalihim wa af'alihim. Ya. Al-hukama juga merupakan ulama. Ya. Nanti di redaksi ya, selanjutnya Imam Nawawi akan membedakan gitu ya. Ya. Yaitu al-alimin, ulama yang sangat alim ya, yang sangat punya otoritas ya, bidzatillah, tentang ma'rifatullah ya, sangat mengerti, punya otoritas dalam pengetahuannya tentang Allah ya, bi ilmil tauhid tentunya. Nah, ini yang terpenting nih catatannya, al musibina fi aqwalihim wa af'alihim. Musib itu seakar dengan kata shawab ya. Shawab artinya benar. Biasanya dilawankan dengan kata khata, salah gitu ya. Nah, sepengetahuan saya begitu ya. Sepengetahuan saya, mohon maaf nanti tolong dibenarkan kalau saya salah. Di dalam fikih itu seringkali menggunakan kata shawab ya, kalau ulama-ulama fikih kita, misalnya mulai dari Imam Hanafi, Imam Maliki, ya, As-Syafi'i sampai Imam Hambali, ya, Ahmad bin Hambal. Ketika dimintai fatwa atau pendapat ya, seringkali antara shawab ya, atau khata gitu ya, shawab ya, atau biasanya saya lebih suka begitu menggunakan ungkapan itu daripada kata yang identik dengan fikih, haram ya, dan lain sebagainya, itu haram atau mustahab, sunnah dan sebagainya ya. Tapi jarang sekali menggunakan kata haram gitu ya, apalagi kata batil begitu ya. Kalau dalam urusan fikih ya, lebih banyak menggunakan kata shawab gitu ya. Nah, shawab itu ada yang mengibaratkan kalau kita memanah begitu ya, berlatih panahan itu kan ada sasarannya biasanya dalam bulatan begitu ya. Nah, ketika kita memanah lalu anak panah itu mencapai pada bulatan itu, sepanjang masih ada di bulatan, apakah di tengah bulatan maupun di pinggirnya, maka itu masih dalam kategori shawab gitu ya, artinya terkena sasaran gitu ya. Nah, ini dalam urusan fikih, terutama dalam hal-hal yang bersifat ikhtilafi gitu ya, itu tidak gampang kemudian mengucapkan ya ini haram, ini batil misalnya, karena masih dalam kategori shawab. Oleh karena itu ucapan ya, misalnya Imam Asy-Syafi'i misalnya, bisa jadi di dalam pendapatku ya ada shawab ya, yang tepat, yang benar, tetapi tidak menutup kemungkinan di situ ada salah bagi yang lain. Demikian pula bisa jadi pendapat yang lain bisa jadi ada benarnya, tetapi tidak juga menutup kemungkinan di situ ada salahnya. Itu digunakan kata shawab ya. Saking hati-hatinya dalam mengeluarkan pendapat. Nah, kita ini kadang-kadang kan begitu mudah ya untuk mengatakan haram dan lain sebagainya dalam urusan fikih. Nah, kalau dalam urusan tauhid memang ada hak, ada batil, itu sudah qat'i begitu ya, akidah, dalam urusan akidah dan ibadah. Tapi dalam urusan fikih gitu ya, maka menggunakan kata shawab, karena kayak tadi gambarannya seperti anak panah tadi itu. Bisa jadi tepat sasaran di tengah-tengah, tapi bisa jadi masih dalam lingkaran yang shawab. Nah, ini. Nah, Imam Nawawi menggunakan kata al-musibin di situ. Ya, yang dalam bahasa kita mungkin benar ya. Al-musibin artinya yang benar ya, fi aqwalihim, di dalam perkataannya, wa af'alihim, dan di dalam tindak tanduk perilakunya. Nah, ini. Artinya al-hukama
itu identik dengan ulama yang dia lebih banyak mendalami disiplin ilmu apa yang kita sebut hari ini dengan istilah tasawuf itu. Aspek batiniah dari Islam ya, atau aspek esoteris di dalam Islam gitu ya. Dan ini seringkali rentan untuk keluar dari jalur. Misalnya sekarang kita kan lebih banyak mendengar misalnya belajar ilmu hikmah gitu ya. Tetapi ilmu hikmah yang dipahami di sini ya bukan ilmu hikmah seperti yang kita pahami begitu ya, tetapi ilmu hikmah kemudian identik dengan kesaktian. Kalau bisa terbang, lalu kemudian bisa berjalan di atas air, maka dia punya ilmu hikmah gitu ya. Nah, orangnya namanya hukama, tentu bukan itu. Maka catatannya Imam Nawawi di sini al-musibin. Artinya omongannya itu tidak ngelantur, keluar dari jalur. Perilakunya tidak ya, keluar dari syariat gitu ya. Fi aqwalihim wa af'alihim. Misalnya kita kan sering mendengar gitu ya. Nah, si A, si B misalnya memang tidak pernah terlihat Jumatan di sini, tetapi Jumatannya di Mekah misalnya. Nah, ini kan ngelantur begitu ya. Karena secara logika saja tidak kena. Ya memang dalam hal-hal seperti ini kadang-kadang memang tidak perlu rasionalitas kita bicara begitu, katanya begitu. Tetapi ini sudah tidak bisa. Ya. Bagaimana dalam satu waktu misalnya ya dia bisa berada di dua tempat dalam apa istilahnya hitungan waktu yang tidak mungkin secara rasio, walaupun di mata Allah semuanya bisa saja terjadi begitu ya, katanya punya ilmu melipat bumi lah dan lain sebagainya. Tetapi secara syariat misalnya ya tentu ya sulit untuk diterima. Atau misalnya saya tidak lagi sudah terbebas dari hukum fikih misalnya, tidak sholat dan sebagainya karena sudah sampai pada tataran misalnya hakikat dan sebagainya, ini kan tidak bisa diterima ya, karena tentu orang yang paling ya dekat dengan Allah kalau misalnya dibagi ilmunya ada tarekat lalu kemudian ma'rifat dan hakikat misalnya, Rasulullah tentu melebihi itu semua. Tetapi Rasulullah secara syariah masih salat, masih ya beribadah seperti lahiriah yang kita bisa. Nah ini maka al-musibin ini menjadi penting ya. Jadi al-hukama yakni al-alimin, dia sangat alim tentang zatullah gitu ya, tentang ma'rifatullah, tetapi musibina fi aqwalihim wa af'alihim. Nah, ini harus kita tekankan. Fa innallaha ta'ala yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah. Mengapa kita diminta untuk duduk bergaul dengan ulama dan hukama? Karena Allah Subhanahu wa taala yuhyil qulub, menghidupkan hati, al-mayyita yang mati, binuril hikmah, dengan cahaya hikmah. Ai al-ilmin nafi. Nah, al-hikmah di sini disarah oleh Imam Nawawi al-ilmin nafi, ilmu yang bermanfaat. Kama yuhyil ardal maytata bima'il matar. Kama seperti yuhyi al-ardah, Allah menghidupkan, yuhyi menghidupkan al-ardah tanah, al-maitata yang tandus, yang kering, yang mati, bima'il matar dengan curahan air hujan. Artinya dengan duduk bergaul dengan ulama, maka curahan ilmu yang keluar dari lisan mereka, yang terpancar dari tindak tanduk mereka, betul-betul bisa kemudian menghidupkan hati kita yang gersang, hati kita yang mungkin sedang gundah, sedang galau, sedang bimbang dan lain sebagainya. Kama yuhyil arda binuril hikmah, sebagaimana bima'il matar, sebagaimana Allah ibaratnya seperti Allah menghidupkan tanah yang tandus dengan curahan air hujan. Nah ini. Wa fi riwayat Tabrani an Abi Hanifah, dan di dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani yang bersumber dari Abi Hanifah, Rasulullah bersabda, jalisul kubara, ya, bergaulah al-kubara, ya, gaulilah al-kubara, wasailul ulama, dan banyaklah bertanya kepada al-ulama, wa khalitul hukama, dan bergaulah dengan al-hukama.
Jadi banyak hadis-hadis yang menjelaskan, yang berikan nasihat kepada kita tentang anjuran bergaul ya bersama ulama. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, jalisil ulama, ya duduklah bergaul dengan ulama. Wa sahibil hukama, ya dan bersahabatlah, bertemanlah, bergaullah dengan al-hukama. Wa khalitul kubara, ya khalata yakhlitu itu artinya bercampur tentu bergaul dalam hal ini ya, banyak duduk bersama al-kubara. Nah, ini kita menemukan di sini ada kata kunci al-ulama, lalu al-hukama, lalu al-kubara. Apa bedanya? Nah, ini Imam Nawawi menjelaskan, fa innal ulama salah satu aksamin. Ya, sesungguhnya ulama itu ada 3 bagian, ada 3 jenis ulama. Yang pertama, al-ulama'u bi ahkamillahi ta'ala wa hum ashabul fatawa atau ashabul fatwa. Yang pertama adalah ulama-ulama yang dia mengambil spesialisasi ya di bidang hukum-hukum Allah, atau yang kita sebut hari ini dengan disiplin ilmu fikih ya. Wa hum ashabul fatwa, dan mereka inilah yang disebut sebagai ahli fatwa. Namanya mufti dalam bentuk subjeknya dari kata fatwa ya. Nah, ini yang biasanya punya otoritas untuk memberikan fatwa di bidang fikih ya. Tentu orang seperti saya belum masuk di sini ya. Lalu kemudian wal ulama'u bidzatillahi faqat, dan jenis yang kedua adalah ulama yang dia mengambil spesialisasi di bidang apa yang kita sebut sekarang dengan tasawuf itu. Pada zamannya Imam Asy-Syafi'i belum muncul kata tasawuf. Kata tasawuf belakangan muncul ya, yang mengambil pada aspek batiniah dari tradisi Islam. Imam Syafi'i menyebutnya sebagai az-zuhud dulu itu. Sampai pada Imam Al-Basri juga ya, Hasan Al-Basri juga menyebut az-zuhud. Ya. Baru kemudian ya ketika kemudian ilmu itu semakin berkembang dan ada spesialisasinya, lalu kemudian ada penyebutan tasawuf. Ada yang menyebut sebagai tazkiyatun nafas gitu ya. Yang itu lebih banyak mempelajari tentang dzatillah gitu ya. Dzatillah, lalu bagaimana kemudian mengelola hati, sehingga ada yang menyebut dengan tazkiyatun nafas. Kalau di Muhammadiyah mungkin lebih banyak identik dengan tazkiyatun nafas gitu ya. Nah, ini itu disebut dengan al-hukama ya. Nah, ini wal ulama bidzatillahi faqat. Jenis yang kedua, ulama yang mengambil spesialisasi di bidang tasawuf ini saja ya. Wahum al-hukama, mereka inilah yang disebut dengan hukama. Fa fi madakhilatihim tahdzibun lil akhlaqi li'annahum asraqat qulubahum bi ma'rifatillah wa asraqat asraruhum bi anwari jalalillah. Nah, mereka ini yang disebut dengan al-hukama. Di antara bidang bahasan mereka adalah tahdzibun lil akhlaq, yaitu menanamkan akhlak mulia. Maka tasawuf biasanya kalau di kuliah di UIN, YIN atau FAI misalnya, itu ada mata kuliah tasawuf dan akhlak. Karena akhlak biasanya masuk bagian dari materi yang dikaji di dalam tasawuf. Bagaimana kita menyucikan jiwa kita dengan akhlak mulia, baik akhlak kepada Allah maupun akhlak kepada sesama dan lingkungan kita. Nah, ini. Jadi di antara madakhilatihim, di antara pembahasan mereka, al-hukama ini adalah tahdzibul akhlak, menanamkan akhlak. Li'annahum asraqat qulubuhum bi ma'rifatillah, karena mereka, hati mereka telah tersinari bi ma'rifatillah, dengan ma'rifat ya, pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa asraqat asraruhum bi anwari jalalillah ya. Di dalam tasawuf itu ada pembedaan gitu ya. Kalau kita mencoba mengkaji misalnya di dalam Ihya Ulumuddin ya, kitab yang masterpiece-nya Imam Al-Ghazali, pembahasan tentang qalb itu ternyata bagian-bagiannya banyak di dalamnya. Di antaranya itu ada
al-qalbu itu sendiri, lalu kemudian ada al-fuad, dan ini diambil dari diksi-diksi dari ayat Al-Qur'an. Lalu kemudian ada sirrun, jamaknya asrar gitu ya. Maka seringkali kemudian orang secara umum menyamakan antara al-qalbu dengan as-sirru gitu ya. Walaupun ada ulama yang kemudian membagi lagi itu menjadi bagian-bagian yang lebih dalam. Lalu kemudian ada lub, ya, jamaknya ya albab, ulul albab. Nih, itu dari kata lub itu. Nah, suatu saat mungkin kita akan coba kaji begitu ya, tentang hati kita. Dalam hal ini mungkin kita maknai secara umum saja, ya, karena mereka hatinya telah tersinari dengan ma'rifatullah, dan hati mereka ya telah tersinari bi anwari jalalillah, dengan cahaya keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ulama jenis yang kedua yang disebut dengan al-hukama. Yang pertama tadi ya disebut dengan ulama begitu saja, atau ashabul fatwa, atau dalam pengertian lain disebut dengan fuqaha. Nah, yang kedua al-hukama. Ya. Siapa al-hukama ini? Ya, ulama yang mengambil spesialisasi di bidang tasawuf saja. Nah, untuk mudahnya begitu. Ya. Wal ulama'u bil qismaini, dan jenis yang ketiga, ulama yang menguasai tidak hanya bidang fikih, tidak hanya dia fuqaha, tetapi dia juga menguasai bidang tasawuf, hukama. Inilah yang disebut wahum al-kubara. Mereka inilah yang disebut dengan al-kubara. Bisa jadi diksi ini berbeda-beda ya. Antar ulama mungkin dia punya klasifikasi sendiri. Nah, Imam Nawawi Al-Bantani membagi seperti itu. Jadi ada al-fuqaha atau ashabul fatwa, lalu al-hukama. Nah, ulama yang menguasai dua-duanya disebut dengan al-kubara. Nah, kalau Saudi Arabia ya, ulama-ulama mereka yang tergabung diakui oleh pemerintah mereka sebagai ahli fatwa dan sebagainya, masuk di dalam satu lembaga namanya Hayatul Kubara. Ulama-ulama besar Saudi Arabia. Yang itu ada pimpinannya dulu Bin Baz misalnya. Lalu kemudian siapa setelah Bin Baz itu? Bukan Ali Jumu'ah, kalau itu Mesir ya. Saya kok lupa. Setelah Bin Baz itu siapa? Hari ini juga ada tokohnya Al-Kubara, itu masuk dalam Hayatul Kubara. Mungkin kalau di Indonesia MUI lah gitu ya, MUI. Nah, tentu Al-Kubara di sini bisa jadi berbeda dengan definisi yang diberikan oleh Imam Nawawi ini. Jadi itu Bapak Ibu yang saya muliakan. Nah, fa inna mukhalatata ahlillahi, karena sesungguhnya bergaul ya, dengan ahlillah, dengan ulama-ulama yang sangat paham tentang ma'rifatullah ya, taksibu ahwalan saniyatan, itu akan memunculkan, menghasilkan satu kondisi ya, yang sangat baik bagi diri kita gitu ya. Seperti tadi disebutkan gitu ya, diibaratkan di dalam hadis Nabi seperti apa tadi, menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah tadi. Nah, ini disebut dengan taksibu ahwalan saniyatan. Nah, tentu ini logis ya. Kalau kita bergaul dengan tukang parfum, paling enggak kita kecipratan wanginya. Kalau kita bergaul dengan pandai besi, ya paling enggak bau kita kecipratan gosongnya. Kalau kita bergaul dengan perokok, saya yakin baju kita juga bau rokok. Ibaratnya seperti itu. Nah, kalau kita bergaul dengan para ulama, ya, tentu itu kemudian akan memberikan satu pengkondisian yang baik bagi diri kita. Minimal kemudian ada aura dari ulama itu yang masuk dalam diri kita. Kita bisa belajar banyak dari mereka. Wan naf'a bil lahdhi fawqa naf'i bil lafdhi. Nah, ini sampai Imam Nawawi mencoba mengibaratkan bahwa penglihatan para ulama ya, itu sudah memunculkan kemanfaatan yang luar biasa, yang bisa jadi itu fauqan naf'i bil lafzi, yang itu bisa jadi lebih bermanfaat daripada perkataannya.
ulama-ulama yang ketika melihat kita saja itu sudah menginspirasikan satu keteduhan di dalam diri kita. Nah, ini sudah menjadi satu indikator kalau kita melihat ulama, ketika dia melihat saja itu sudah membuat hati kita teduh gitu ya. Apalagi kalau ucapannya. Tanpa dia banyak bicara pun sudah menginspirasikan satu kebahagiaan di dalam diri kita. Maka disebutkan di sini wan naf'u bil lahdi, kemanfaatan melalui penglihatan ulama itu fauqan naf'i bil lafdi, itu lebih besar daripada kemanfaatan lisannya. Ini bisa menjadi satu ukuran gitu ya. Apakah ulama itu ulama yang betul-betul bisa kita bergaul dengannya atau tidak gitu ya. Faman nafa'aka lahduhu, maka siapapun ulama yang penglihatannya itu bermanfaat bagimu, nafa'aka lafduhu, insya Allah niscaya lafadznya juga akan bermanfaat, kalamnya, ucapannya juga bermanfaat. Waman la falah. Nah, kalau melihatnya, cara melihatnya, cara bergaulnya saja tidak bermanfaat, maka ucapannya juga tidak akan bermanfaat. Artinya tadi dulu kata kuncinya al-musibin, al-amilin yang diberikan oleh Imam Nawawi tadi ya, tidak sekedar ulama yang dia pandai berkata-kata, tetapi perilakunya, tindak tanduknya, akhlaknya juga menjadi ciri apakah ulama itu pantas untuk kita bergaul dengannya atau tidak. Nah, yang di sini diibaratkan bahwa melihatnya saja itu sudah menginspirasikan banyak kemanfaatan, pengkondisian yang baik bagi kita. Kalau ya, perilakunya sudah tidak bermanfaat, ucapannya juga tidak bisa dipegang. Nah ini diceritakan ya, yang menunjukkan tentang itu. Wa kana Syahruwardi, satu ulama ya, Imam Asy-Syahruwardi, suatu ketika yatufu fi ba'di Masjidil Khaifi bi Mina, ya, berkeliling ya, di Masjid Khaif. Kalau Bapak Ibu pernah haji ya, terutama haji, kalau umroh mungkin kalau setelah umroh lalu kemudian dibawa diajak jalan-jalan ke Mina begitu ya. Di situ ada satu masjid namanya Masjid Khaif ya. Masjidul Khaif itu di Mina letaknya. Kebetulan saya tahu karena dulu haji saya backpacker begitu ya. Sehingga harus menjelajahi begitu. Haji backpacker begitu. Di Mina itu ada Masjid Khaif. Nah, suatu ketika Imam Asy-Syahruwardi ini yatufu fi ba'di hadal masjid. Jadi berkeliling di wilayah masjid ini, yatasaffahul wujuh, sambil menyalami satu persatu orang yang ada di masjid itu dan dipandangi satu-satu wajahnya. Jadi menyalami tangannya sambil dipandangi wajahnya. Faqila lahu fihi. Maka kemudian ada orang yang menanyakan itu. Mengapa ulama sekaliber Imam Asy-Syahruwardi kok melakukan itu begitu ya. Faqala, lalu kemudian beliau menjawab, inna lillahi ibadan, sesungguhnya Allah itu memiliki hamba-hamba. Idza nadharu ila saksin, kalau hamba ini melihat seseorang, aksabuhu sa'adatan, maka dia memancarkan kebahagiaan. Fa ana atlubu dzalika, dan aku sedang mencari orang seperti itu. Jadi ada hamba-hamba Allah yang melihatnya saja, kalau dia melihat kita itu sudah memancarkan kebahagiaan. Nah, biasanya ini orang-orang yang mukhlis ya, ulama-ulama yang betul-betul sangat otoritatif di bidang ma'rifat, lalu kemudian punya keikhlasan, al-musibina fi aqwalihim wa af'alihim. Ya, perkataannya, tindak tanduknya benar. Nah, maka melihatnya saja itu sudah memancarkan kebahagiaan. Nah ini, apalagi ucapannya, apalagi tindak tanduknya. Nah ini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian makalah ini diakhiri dengan mengutip ya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, sayati zamanun,
akan datang satu zaman ala ummati, kepada umatku, yafirruna minal ulama wal fuqaha, mereka menjauh, berlari menjauh dari ulama dan fuqaha. Ya. Saya nggak tahu di zaman kita sudah seperti gambaran hadis ini atau tidak. Fayabtaliyahumullahu bithalasi baliyatin, maka Allah kemudian akan menimpakan ujian kepada mereka bithalasi baliyatin, dengan 3 ujian, dengan 3 cobaan. Ulaha, yang pertama, yarfa'ullahul barakata min kasbihim, Allah mengangkat, Allah menghilangkan keberkahan min kasbihim, dari jeripaya mereka, profesi mereka, kerja mereka. Tolong dibedakan antara al-kasbu dengan ar-rizku. Nah, ini 2 konsep yang berbeda. Ya. Al-kasbu atau kasbun itu artinya jeripaya kita. Kita bekerja, berikhtiar, lalu kemudian kita menerima gaji. Ya, itu namanya kasbun. Ya, dipelesetkan menjadi kasbon begitu ya. Karena mungkin sebelum gajian sudah kasbon duluan begitu. Nah, belum tentu di dalam kasb kita ini ada rizq. Ya, ya. Rizki itu bisa bermakna luas Bapak Ibu ya. Kesehatan juga rizki, anak yang soleh juga rizki, begitu ya. Pasangan yang harmonis juga rizki, tetangga yang baik itu juga rizki. Ya, itu adalah rizki. Nah, di dalam kasab kita, jeripaya kita, itu belum tentu ada rizki di situ. Kapan disebut itu tidak ada rizki? Kalau keberkahannya tidak ada. Apa itu keberkahan? Ya, ini juga menarik untuk coba kita kaji ya. Apa sih berkah itu gitu ya? Kok menjadi begitu terkenal gitu ya? Mungkin karena sering diajarkan kepada kita. Bahkan kemudian menjadi nama warung barokah dan sebagainya gitu ya. Apa itu keberkahan gitu ya? Di antara makna al-barakatu, misalnya saya kutipkan dari Ar-Raghib Al-Isfahani di dalam kitabnya Al-Mufradat fi Gharibil Quran, ya, beliau mengatakan di antara makna al-barakah yang digunakan di dalam ayat-ayat Al-Quran itu adalah, maknanya adalah thubutul khairil ilahi fisyai, menetapnya kebaikan-kebaikan ilahiyah pada sesuatu. Nah, lalu ulama kemudian di antaranya ada yang menyimpulkan ziyadatul khair ma'al khair, bertambahnya kebaikan dengan kebaikan-kebaikan berikutnya. Untuk memberikan ciri dari berkah tadi itu. Jadi makna dasarnya adalah al-khairul ilahi, kebaikan ilahiyah. Ya. Dan itu semakin bertambah dengan kebaikan-kebaikan berikutnya. Ziyadatul khair ma'al khair. Nah, mari coba kita lihat. Apakah di kasab kita tadi, ya, di jeripaya kerjaan, profesi kita tadi ada keberkahan atau tidak? Di antaranya adalah kita bisa lihat ukurannya. Apakah lahir dari jeripaya kita itu kebaikan demi kebaikan berikutnya atau tidak? Kalau tidak, berarti tidak ada keberkahan. Ya. Misalnya gaji kita, ya, itu kan baik ya. Harta itu baik loh. Jangan dibilang harta itu nggak baik ya. Harta itu baik. Karenanya harta di dalam Al-Quran juga disebut dengan khair. Khair itu artinya baik. Di dalam surat Al-Adiyat itu disebut khair, ya, karena baik. Dengan harta kita bisa bersedekah, bisa menyantuni orang lain, maka harta itu baik, ya. Nah, tetapi di dalam jeripaya kita belum tentu di situ ada kebaikan. Cirinya apa? Kalau tidak membawa kepada ketaatan kepada Allah. Kita dapat gaji itu kebaikan, tapi dengan gaji justru kemudian membuat kita bermaksiat, maka berarti hilang keberkahan di situ. Karena tidak menambah ketaatan. Karena di antara ciri dari keberkahan adalah ziyadatut ta'ah ilallahi, bertambahnya ketaatan kepada Allah. Nah, di antara ciri, ya, di antara tanda yang disebut di dalam hadis ini tadi, ada ujian yang pertama ketika kita menjauh dari ulama adalah Allah menghilangkan keberkahan di dalam jeripayah kita. Gaji kita tidak berberkah. Apa yang kita upayakan selalu kemudian membuat kita jauh dari Allah. Nah, ini yang pertama.
Watsaniyatu yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan dzaliman. Dan cobaan yang kedua adalah yusallitullah, dari kata sallata yusallitu itu Allah menempatkan satu sultan gitu ya. Tentu sultan bukan dalam pengertian milenial sekarang ya. Sultan di sini diartikan dengan tajir melintir begitu ya kalau anak sekarang. Sultan di sini adalah penguasa. Allah akan mendudukkan, menempatkan satu penguasa zalim, ya, sultanan zaliman alaihim, kepada mereka. Jangan dikiaskan di Indonesia ya. Nanti tafsirannya bisa beda-beda, perdebatannya bisa nggak berujung nanti ya. Gitu. Wassalisatu yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Dan yang ketiga, cobaan yang ketiga adalah yakhrujuna minad dunya, mereka meninggalkan dunia, artinya meninggal dunia, mati bighairi iman, tanpa iman, artinya menjadi kafir. Nah ini, hadis ini mengingatkan kepada kita akan datang, kata Nabi, satu zaman di mana umatku itu menjauh, ya, berlari, yafirun, itu berlari menjauh dari ulama-ulama, fuqaha mereka. Maka Allah kemudian akan menguji mereka dengan 3 jenis ujian. Pertama, menarik, mengangkat, menghilangkan keberkahan dari setiap jeripaya mereka. Yang kedua, Allah menempatkan penguasa zalim, ya, pada umat itu. Lalu kemudian yang ketiga, mereka menjadi murtadin gitu ya. Nah, kalau dengar kata murtadin, ingat Saifuddin Ibrahim itu ya. Yang lagi viral sekarang ini. Oke, itu Bapak Ibu nasihat yang kedua yang bisa kita coba telaah, ya, diambil dari sabda Nabi, alaikum bimujalasatil ulama, hendaklah kalian bergaul dengan ulama, wastima'i kalamil hukama, banyak mau mendengarkan ucapan para hukama, ahli hikmah, ahli ma'rifat gitu ya. Fa innallaha ta'ala yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah. Karena sungguhnya Allah menghidupkan hati yang gersang, hati yang mati dengan cahaya ilmu, cahaya hikmah, ilmu yang bermanfaat, kata Imam Nawawi tadi, kama yuhyil ardal maitata bima'il matar, sebagaimana Allah menghidupkan bumi, tanah yang tandus, yang kering dengan air hujan gitu ya. Nah, ini 2 nasihat tadi, kesimpulannya. Yang pertama, duduklah bersama ulama al-amilin, ulama yang betul-betul tidak sekedar pandai bicara, zarkoni, ya, iso ngajar kayak iso nglakoni, tapi ulama yang betul-betul al-amilin, yang betul-betul antara ucapan dengan tindakan itu sama, sesuai. Lalu mendengar perkataan al-hukama, ya, sama juga bergaul dengan al-hukama. Syaratnya al-alimina bidzatillah, dia punya otoritas tentang ma'rifatullah yang benar, bukan yang ngelantur, ya, tetap berpegang pada syariat, ya, al-musibina fi aqwalihim wa af'alihim, yang benar ucapannya, tindak tanduknya juga benar sesuai dengan syariat, ya. Pokoknya gampang saja untuk melihat apakah ahli hikmah ini sudah keluar, tidak patut kita gauli, ya, itu cirinya diantaranya adalah apakah dia masih bersandar pada tangga syariat atau tidak. Ya, ibaratnya begini, kalau itu ada tingkatan misalnya syariat, lalu kemudian makrifat dan hakikat begitu ya, itu ibaratnya seperti tangga. Ketika dia sudah sampai pada makom yang lebih tinggi, maka tentu dia tetap berpegangan pada tangga pertama. Ketika tangga pertama itu patah, maka akan jatuh. Nah, logikanya begitu saja. Ya, logikanya begitu. Artinya ahli hikmah tentu masih tetap dia sholat, masih tetap dia zakat, puasa gitu ya. Misalnya ada orang mengaku dirinya ahli hikmah, tapi kemudian kok tidak puasa, ketika ditanya kok tidak puasa, ya, saya sudah terbebaskan dari itu karena kedekatan saya dengan Allah, maka ini batil gitu ya. Ya, ini. Jadi mengambil sari dari apa yang dinasihatkan, yang disarah oleh Imam Nawawi tadi. Al-alimina fi dzatillah, al-musibina fi aqwalihim, jadi musib tadi ya, fi aqwalihim wa af'alihim. Ya.
Dan banyak hadis-hadis yang lain tadi dikutip terkait dengan nasihat yang kedua ini. Nah, di situ ada 3 kata kunci, al-kubara, al-ulama, al-hukama. Ya, selalu dibolak-balik begitu. Al-ulama, al-hukama, al-kubara. Lalu Imam Nawawi membedakan jenis ulama itu ada 3. Yang pertama ashabul fatawa, al-fuqaha, ya, yang dia punya otoritas di bidang fikih, syariat. Lalu al-hukama sangat menguasai ilmu tentang zat Allah, ma'rifatullah, termasuk serius di dalamnya pada pembahasan tentang tahdzibul akhlak. Dan ulama yang menguasai dua-duanya disebut al-kubara. Nah ini. Nah, mengapa harus bergaul dengan ulama? Karena bergaul dengan ulama ahlullah menghasilkan situasi yang terpuji dan nilai manfaat walau dari lirikan matanya. Artinya ulama yang lirikan matanya, penglihatannya sudah ya memancarkan kebahagiaan bagi yang melihat, ya, itu biasanya ucapannya juga akan bermanfaat. Artinya menunjukkan bahwa antara ucapan dan tindakannya itu matching gitu ya, tidak menyelisihi. Seperti yang tadi ceritakan tentang Imam Asy-Syahruwardi. Lalu yang terakhir sabda Nabi seperti tadi. Itu barangkali yang bisa coba kita kaji dari nasihat yang kedua ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kekuatan dan keberkahan kepada kita semua untuk selalu bisa dan mau bergaul dengan ulama. Ya. Di antaranya nasihat dari Nabi tadi, hadis yang terakhir yang perlu kita pegang ya. Ya, tentu kita tidak, ya, artinya bolehlah kemudian kita pasang satu kehati-hatian untuk tidak bergaul dengan semua ulama. Tetapi secara umum mari kita bergaul banyak-banyak mendengarkan ucapan ulama gitu ya. Sampai kita tahu apakah ini ulama yang pantas untuk kita dengar atau tidak. Karena Nabi juga mengingatkan ada ulama ya yang disebut dengan ulama ussu itu. Ya. Tentu kita punya indikator-indikator yang harus kita pegang begitu ya. Tetapi intinya banyaklah kita bergaul dengan ulama, lapang dada begitu ya. Ya, tidak mudah menolak terlebih dahulu. Mari kita dengarkan ya, yang terbaik kemudian kita ikuti dari siapapun ulama ini. Karena ada kecenderungan hari ini kalau itu bukan dari ustadznya maka kemudian enggak mau mendengar. Ya, tentu tidak begitu ya, tentu tidak begitu. Nasihat ini menunjukkan kita untuk berlapang dada ya, bergaul dengan semua ulama ya, dengan syarat tadi al-musibin, al-amilin, ya, al-alimin tadi itu. Saya kira itu Bapak Ibu, apa yang bisa kita coba kaji dari nasihat yang kedua ini. Sekali lagi mudah-mudahan hadis yang terakhir tadi ditimpahkan kepada kita gitu ya. Tidak ditimpahkan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan, tentu ini pendapat saya pribadi ya. Bisa salah, bisa benar gitu. Kalau benar berarti dari Allah, kalau saya salah berarti dari diri saya sendiri. Saya kira begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, mudah-mudahan sekali lagi Allah menghidupkan hati kita dengan cahaya ilmu yang bisa kita ambil dari kajian-kajian kita ini. Mudah-mudahan kita istiqomah di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surya, Surya.